Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fermindi Nimru, jurusan saya Manajemen dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar online lingkungan makro, di mana yang dimaksud dengan analisis pasar online lingkungan makro ini adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor dalam skala yang lebih kecil atau lebih terbatas yang mempengaruhi pasar online, yang berfokus pada elemen-elemen yang berada di bawah kendali lebih langsung perusahaan atau yang memiliki dampak signifikan terhadap operasi perusahaan dalam dunia digital. Beberapa contoh faktor yang termaksud dalam lingkungan makro ini mencakup perilaku konsumen, pesaing, pemasok, serta elemen lain yang berinteraksi secara langsung dengan perusahaan dalam ekosistem online. Dengan menganalisis lingkungan mikro ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang signifikan dalam pasar online dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menghadapi tantangan yang ada serta memanfaatkan peluang yang tersedia. Baik, itu dari penjelasan analisis pasar online lingkungan mikro. Selanjutnya ada 9 poin penting yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ada analisis situasi pemasaran digital, yang dimana ini adalah mencakup penilaian konteks umum dalam bisnis online seperti tren industri, perubahan teknologi, atau situasi saat ini yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran digital. Yang kedua, ada lingkungan pemasaran digital yang mencakup faktor-faktor eksternal seperti peraturan, hukum, etika, dan norma-norma yang memengaruhi strategi pemasaran digital serta aspek lingkungan yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, ada memahami pelanggan dalam pasar digital, yang dimana fokusnya pada analisis perilaku konsumen online serta seperti bagaimana mereka mencari produk, interaksi mereka dengan merek, preferensi, dan kebutuhan mereka dalam konteks belanja online. Yang keempat, ada pilihan konsumen dan pengaruh digital, yang diartikan sebagai atau untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen seperti peran media sosial, iklan online, ulasan pelanggan, dan pengaruh digital lainnya. Yang kelima, ada karakteristik pelanggan yang mencakup identitas dan pemahaman lebih lanjut mengenai berbagai segmen pelanggan serta profil pelanggan potensial beserta faktor-faktor seperti usia, preferensi, dan perilaku online. Yang keenam yaitu pesaing, di mana ini melibatkan analisis pesaing di pasar online seperti pemahaman tentang strategi mereka, kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana perusahaan dapat bersaing lebih efektif. Selanjutnya yang ketujuh ada pemasok, yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan pemasok dalam rantai pasokan online, termasuk aspek-aspek seperti kualitas produk, ketersediaan, harga, dan kerjasama yang mungkin dibutuhkan atau diperlukan. Selanjutnya yang kedelapan ada struktur saluran baru yang merujuk pada eksplorasi kemungkinan adanya saluran distribusi baru dalam lingkungan online, seperti platform pasar daring atau model distribusi lain yang mungkin relevan ya. Selanjutnya yang kesembilan
ada model bisnis digital untuk e-commerce. Ini melibatkan penilaian model bisnis yang dapat digunakan dalam konteks e-commerce, seperti apakah perusahaan akan menjual barang secara langsung, berperan sebagai perantara, atau menggunakan model berlangganan, atau mengandalkan iklan. Untuk semua elemen yang telah saya jelaskan, ini penting untuk pengembangan strategi pemasaran online yang efektif dan beradaptasi dengan lingkungan digital yang terus berubah. Sekian, itu saja yang saya dapat jelaskan. Saya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.